Salah satu barang sekunder yang perlu dibeli ketika kita punya rumah atau tinggal sendiri itu adalah TV. Jujur aja, walaupun sekarang entertainment tuh udah mostly bisa diakses via HP, laptop, atau bahkan PC, tapi rasanya kita tetap butuh entertainment system yang bener-bener cuma buat entertainment aja. Karena gue pribadi pun suka males kalau misalnya harus makan di meja kerja gue. Karena vibes-nya tuh makannya harus cepet-cepet biar lanjut kerja lagi. Nggak kerasa kayak istirahat aja gitu. Nah, tapi sekarang kondisinya gue masih bingung. Kalau misalnya gue punya TV, mau ditaruh di mana? Kalau ditaruh ruang tengah, belum ada furniturnya sama sekali. Kalau ditaruh di kamar, cuma bisa ditonton kalau lagi di kamar doang dan nggak bisa jadi sumber entertainment kalau lagi bersih-bersih ruang tengah. Nah, kebetulan di sini gue lagi kedatangan sebuah smart projector dari brand yang namanya XGODI ya, namanya XGODI X2. Gue pribadi pun sebenarnya nggak tahu-tahu banget ya XGODI itu brand apa dan baru pertama kali denger gitu ya. Tapi gue ditawarin smart projector mereka di momen yang tepat banget ketika gue tuh lagi butuh suatu TV gitu. Nah, di video ini gue mau bahas kenapa smart projector kayak begini itu bisa jadi pilihan alternatif kalian buat sebuah TV. Jadi langsung aja kita bahas bareng-bareng. Halo semuanya, ketemu lagi sama gue Tommy, dan di video ini gue lagi mau ngebahas sebuah smart projector ya yang namanya XGODI X2. Secara overview, ini adalah smart projector berbasis Android TV yang bisa kalian pakai untuk jadi substitusi ya Android TV. Untuk paket pembeliannya bisa dibilang cukup lengkap ya. Kalian bakal dapat si proyektornya, dapat remote untuk proyektornya, dapat kabel power, dapat kabel HDMI, dapat semacam mini tripod gitu, dan dapat user manualnya. Dia ukurannya cukup compact, nggak terlalu gede dan nggak terlalu kecil ya. Jadi harusnya secara mesin di dalamnya tuh cukup bagus lah ya. Untuk build quality jujur aja masih agak kerasa murah, tapi harusnya nggak jadi masalah selama nggak dibanting-banting nggak sih? Secara port input dia ada dua port USB buat connect device kayak keyboard dan mouse, ada port HDMI buat mirroring, sama audio jack. Nah, untuk fitur si proyektornya sendiri selain si Android TV-nya itu ada cukup banyak ya. Yang pertama tuh dia bisa atur angle proyeksinya lewat tuas yang ada di belakang proyektornya. Jadi bisa nyesuaiin angle sama tempat dia ditaruh lah ibaratnya. Nah, untuk fitur lainnya semuanya itu bisa diakses via remote-nya yang di power pakai dua baterai A3 ya. Yang pertama itu untuk fokusnya bisa diatur via tombol F di remote-nya, dan ini ngatur fokusnya bisa dibilang cukup gampang dan presisi. Jadi nggak perlu repot-repot muter-muter ring di lampu proyektornya kayak proyektor lama gitu ya. Tinggal diatur aja lewat remote-nya sampai dapat titik fokus yang paling pas. Terus di remote-nya juga ada fitur mouse selection di mana bisa ngubah selection remote-nya dari remote biasa jadi kursor mouse gitu. Sisanya sebenarnya kayak remote Android TV pada umumnya sih. Nah, untuk Android TV-nya itu sebenarnya kayak Android TV beneran pada umumnya gitu. Secara default dia udah disediain YouTube sama Netflix, tapi ada Google Play Store di mana kita bisa installing aplikasi kayak TikTok, Video, Viu, dan aplikasi nonton lainnya. Jadi kita bisa tuh nonton orang kerja joget di layar gede. Nah, untuk akses semua ini pastinya butuh koneksi internet ya, dimana si XGODI X2 ini bisa koneksi ke internet via Wi-Fi. Tapi sayangnya dia itu nggak ada port LAN, jadi kita bener-bener harus ngandelin Wi-Fi buat dia koneksi ke internet. Selain Android TV-nya, kita juga bisa screencast untuk mirroring layar HP via Wi-Fi. Tapi karena ngandelin Wi-Fi, jadi gue kurang saranin karena kualitas videonya bakal agak patah-patah dan nggak enak untuk ditonton. Selain screencast, bisa mirroring pakai kabel HDMI juga ya, kayak proyektor biasa. Jadi bisa dicolok ke laptop gitu, misalnya buat nonton sesuatu yang disetel di laptop via proyektornya. Untuk kualitas layarnya bisa gue bilang cukup oke lah ya. Proyeksinya juga bisa cukup gede, tergantung jarak si proyektor sama temboknya. Dan untuk brightness-nya juga cukup terang. Dia juga ada built-in speakernya yang sekedar ada aja sih. Tapi tetap ada, jadi sebenarnya nggak perlu-perlu banget buat pakai speaker tambahan. Tapi menurut gue pribadi, kalau misalnya ada speaker tambahan, gue sangat sarankan untuk pakai speaker tambahannya. Karena ini suaranya ada, tapi agak kaleng gitu lah bisa dibilang. Nah, ada beberapa kekurangan yang cukup noticeable di proyektor XGODI X2 ini. Yang pertama, brightness layarnya itu nggak bisa diatur cuy. At least gue udah coba explore menunya dan nggak nemu tuh menu settingan brightness sama sekali. Jadi kalau misalnya kita mau keterangan layarnya itu maksimal, ya otomatis harus ngandelin cahaya sekitar gitu. Harus bikin misalnya ruangannya lebih gelap gitu ya, terus cahaya dari luar ditutupin supaya si proyektornya ini nggak kalah sama cahaya luar. Yang kedua,
Suara kipasnya itu cukup kedengeran ya, agak berisik kalau misalnya kita lagi nggak nyetel apa-apa. Tapi ya begitu kita nyetel sesuatu, jadi nggak terlalu kedengeran sih. Dan yang ketiga, kabel powernya tuh pendek banget anjir. Jadi otomatis kalau misalnya kita mau pakai dia, itu harus di deket stop kontak gitu, harus di deket colokan listrik supaya ya bisa nyala. Kalau nggak dicolok kan nggak nyala. Dan hal ini membawa gua untuk ngebahas pros and cons pakai smart projector kayak begini untuk jadi substitusi TV menurut gua. Prosnya, smart projector kayak gini tuh compact dan portable. Bisa dibilang tuh dia TV portable lah ya, terutama dengan sistem smart Android TV-nya. Jadi ibaratnya kita nggak kepaku ke satu tempat doang gitu buat nonton sesuatu dari si proyektornya. Bisa dengan gampang kita pindah-pindahin mau nonton di mana aja selama si smart proyektornya itu ditaruh di tempat yang deket colokan listrik. Karena portable, di kondisi gua yang masih belum tahu mau taruh entertainment system di mana, jadi bisa dipindah-pindah dengan gampang. Dan karena compact, jadi cocok buat kalian yang space di tempat tinggal atau di ruangan kalian tuh udah sempit banget dan nggak bisa ditaruhin TV. Smart projector ini tuh yang penting ada tembok gitu ya, jadi kalian bisa nonton apa aja sesempit apapun ruangannya. Nah, untuk consnya udah jelas ya. Layar smart projector kayak begini, mau sebagus apapun dia bikin layarnya, itu pasti nggak akan bisa nyaingin layar dari TV beneran. Pasti kalah gitu dari segi brightness, dari segi warna, dari segi resolusi. Udah gitu dia harus bergantung ke cahaya ruangan gitu ya, untuk kita bisa nonton secara optimal. Terus angle nonton kita itu nggak bisa terlalu optimal kecuali kalau proyektornya ini digantung di atas kita atau ditaruh di depan kita. Jadi kalau ditaruh di samping gitu ya misalnya, itu ya otomatis kita nontonnya juga harus agak nyamping, atau kalau mau dipaksain itu jadinya angle-nya agak ya miring gitu. Tapi ya namanya ada harga, ada barang. Smart Projector XGODI X2 ini bisa dibilang harganya tuh murah banget kalau misalnya kita ngelihatnya itu sebagai substitusi Android TV. Harganya tuh cuma 850.000 aja cuy. Ya mudah-mudahan awet beneran lah ya. Seenggaknya sampai gue bisa beli TV beneran gitu. Gimana? Menurut kalian dengan harga segitu layak nggak buat jadi substitusi sebuah Android TV? Coba komen di bawah. Untuk link pembeliannya udah gua taruh di deskripsi di bawah, jadi buat kalian yang tertarik beli, bisa langsung cek aja. Oke, paling segitu aja review singkat gue terhadap Smart Projector XGODI X2 ini ya. Semoga video ini bermanfaat buat kalian semua, dan semoga seenggaknya salah satu dari kalian itu bisa keracunan dan beli proyektor ini karena gua. Kalau misalnya kalian suka videonya, silahkan like dan kasih tahu ke teman-teman kalian. Dan kalau misalnya kalian nggak suka videonya, silahkan kasih tahu ke gua. Jangan lupa untuk subscribe supaya kalian nggak kelewatan video gue yang selanjutnya. Dan jangan lupa juga untuk follow semua sosial media gua yang udah gua taruh di deskripsi di bawah. Itu aja untuk videonya. Sekali lagi thank you banget yang udah nonton dari awal sampai akhir. It's been by Tommy, and as always, peace out.